Berbicara mengenai Yogyakarta, tentu yang terlintas di benak kita adalah kota pelajar, kota wisata, dan juga kota budaya. Nah, berbicara mengenai budaya, kali ini saya Salsabila Gina Naifa dan rekan saya Maulana Fauzia ingin mengajak teman-teman untuk mengeksplor salah satu cagar budaya yang ada di Yogyakarta ini. Tapi sebelum itu, tahukah kalian apa itu cagar budaya? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Salah satu daerah di Yogyakarta yang memiliki cagar budaya dan menarik untuk dikunjungi adalah kawasan Kota Gede. Sebelumnya, Kota Gede adalah nama dalam bahasa Jawa yang berarti kota yang besar. Mengapa demikian? Karena zaman dulu, Kota Gede adalah ibu kota dari Mataram Islam. Bumper Sutawijaya merupakan Raja Mataram Islam pertama. Setelah pengangkatannya, namanya berubah menjadi Panembahan Senopati. Beliau kemudian membangun Kota Gede sebagai pusat pemerintahan dan beberapa tempat sebagai bukti adanya Mataram. Cagar budaya yang ada di kawasan Kota Gede ini adalah Masjid Mataram. Masjid Mataram Kota Gede merupakan salah satu komponen asli Kota Gede yang diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Panembahan Senopati. Masjid ini terletak di selatan Pasar Kota Gede dan berada di sebelah barat Kampung Alun-Alun. Masjid Mataram ini satu komplek dengan makam Raja-Raja Mataram dan Sendang Seliran. Dalam sejarah, masjid ini dibangun atas perintah Panembahan Senopati dan selesai pada tahun 1511 Jawa atau 1589 Masehi. Sebelum memasuki kompleks Masjid Kota Gede, di halaman parkir dekat pintu masuk terdapat pohon beringin yang ditanam oleh Sunan Kalijaga. Pohon tersebut dikeramatkan dan diberi nama Beringin Sepuh. Masjid Kota Gede sendiri merupakan lambang toleransi umat beragama. Ketika Sutawijaya mulai membangun kerajaan Mataram, masih banyak orang yang memeluk agama Hindu-Buddha di daerah tersebut. Namun, mereka dengan senang hati bersedia membantu proses pembangunan masjid tersebut. Di sini, kita dapat melihat bahwa untuk masuk ke Masjid Besar Mataram Kota Gede ini, ada beberapa bagian bangunan yang kita harus lalui. Yang pertama adalah pintu gerbang luar yang berbentuk padu raksa dengan gaya arsitektur Jawa kuno. Begitu orang masuk melalui pintu gerbang, pengunjung akan bertemu dengan yang disebut warono atau kelir, sehingga orang harus berbelok ke kanan dahulu. Ini adalah salah satu struktur di dalam arsitektur bangunan suci atau bangunan sakral masa dulu yang dimana orang itu tidak bisa langsung lurus masuk ke masjid. Demikian juga struktur semacam ini akan kita jumpai pada makam. Di makam juga kita tidak bisa langsung jalan lurus. Di dalam filosofi Jawa disebutkan bahwa warono atau kelir ini adalah salah satu sarana untuk menghalangi roh-roh jahat dan sebagainya sehingga orang harus berbelok. Karena menurut kepercayaan, roh-roh jahat itu kalau jalan lurus tidak bisa berbelok. Jadi, ketika kita masuk ke pintu gerbang padu raksa yang masih menggunakan gaya arsitektur Jawa kuno, kita akan bertemu dengan kelir atau warono ini, kemudian baru sampai Masjid Gede. Pada pagar yang mengelilingi masjid ini juga terdapat kemuncak yang memiliki 3 tingkatan yang melambangkan pemahaman ilmu manusia, yakni syariat, hakikat, dan juga makrifat. Di halaman masjid diletakkan sebuah prasasti setinggi 3 meter berwarna hijau yang berisikan informasi bahwa Paku Buwono, Raja dari Kasunanan Surakarta, pernah merenovasi masjid tersebut. Peristiwa itu ditandai juga dengan hiasan berupa mahkota yang merupakan lambang Kasunanan Surakarta. Bangunan Masjid Gede Mataram memiliki 5 komponen. Yang pertama adalah kunjungan. Bangunan ini merupakan akses utama menuju bagian dalam masjid. Pada bagian yang kedua disebut jaga, kolam kecil yang mengelilingi serambi di sisi utara, timur, dan selatan. Dahulu, jaga ini berfungsi sebagai batas suci. Kemudian yang ketiga adalah serambi. Terdapat 2 serambi, yaitu serambi bawah dan serambi atas. Serambi bawah terdapat pagar rendah yang berbatasan langsung dengan jaga. Serambi atas memiliki 8 tiang saka. Kemudian yang keempat adalah bangunan induk. Dan yang kelima
adalah tempat wudhu dan berada di sisi utara dan selatan. Di dalam ruang utama tampak adanya ruang pengimaman atau mihrab dan mimbar kayu berukir. Pada ornamen daun-daun pintu, baik pintu gerbang halaman maupun pintu masuk ke ruang utama masjid kebanyakan bermotif suluran yang dibingkai motif belah ketupat. Hal ini sangat lazim pada masa periode Islam, sebab ada larangan dalam agama Islam untuk memberi hiasan yang sifatnya real untuk makhluk hidup. Nah, jika teman-teman pergi ke masjid ini, teman-teman dapat menjumpai bahwa gaya arsitektur Masjid Agung Mataram ini adalah arsitektur Masjid Nusantara, yaitu dengan atap tumpang bersusun 3. Untuk serambi dan atap, untuk ruang utama itu berbeda. Kalau atap untuk ruang utama biasa disebut sebagai atap tumpang, artinya atap yang bertingkat makin ke atas makin kecil dan di puncaknya itu diberi kemuncak yang disebut sebagai mustoko. Dalam bahasa Jawa, mustoko adalah kepala dan terletak di bagian paling atas. Di sisi selatan ruang utama masjid terdapat ruang tambahan yang disebut pawestren, yaitu tempat sholat bagi kaum wanita. Sementara pada sudut selatan serambi terdapat beduk dan kentongannya. Beduk ini konon katanya usianya sama dengan masjid kerajaan Mataram dan diberi nama Kiai Dondong. Sejarah dari beduk ini yaitu dulunya Sunan Kalijaga mengembara di desa Dondong, Kulon Progo. Lalu melihat kayu bayam besar yang dimiliki oleh perempuan yang bernama Nyai Bringgit. Lalu dimintalah kayu tersebut agar dikirimkan ke pusat Mataram yang ada di Kota Gede yang kemudian dibuat menjadi beduk. Hingga saat ini, beduk tersebut masih digunakan sebagai penanda telah masuknya waktu sholat. Pada halaman luar masjid terdapat sepasang bangsal terbuka. Sementara di kanan dan kiri jalan pintu masuk masjid berdiri sebuah gapura berbentuk padu raksa dengan atap bersusun 3 dan daun pintu dari kayu berukir. Tempat selanjutnya yang sangat berdekatan dengan Masjid Kota Gede adalah Sendang Seliran dan Makam Raja-Raja Mataram Kota Gede. Nah, sendang seliran ini terdiri dari 2 sendang, yakni sendang kakung yang dipergunakan untuk bersih diri kaum Adam atau laki-laki, sedangkan sendang putri untuk bersih diri kaum Hawa atau perempuan. Sumber air untuk sendang kakung berasal dari makam Raja Kota Gede, sedangkan air sendang putri berasal dari pohon beringin yang berada di sekitar kompleks sendang seliran. Seliran adalah kata yang dipilih karena sendang ini dibuat langsung oleh Ki Ageng Pamanahan dan Panembahan Senopati. Makam Raja Kota Gede menjadi tempat menarik selanjutnya, tapi sayangnya kita tidak dapat menunjukkan bagian dalam makam karena tidak diperbolehkan membawa kamera dan sejenisnya. Untuk memasuki makam Raja Kota Gede ini juga, teman-teman juga harus berganti pakaian, menggunakan pakaian khas Jawa. Jika teman-teman berkunjung ke Kota Gede, teman-teman dapat melihat bangunan yang masih sangat khas dan kental nuansa Jawa. Bangunannya kokoh namun cenderung rendah. Hal ini bertujuan agar setiap tamu atau orang yang akan memasuki rumah menundukkan diri terlebih dahulu. Ini adalah tanda kula nuwun atau permisi kepada pemilik atau orang yang berada di rumah. Nah, teman-teman, begini sekiranya informasi dan gambaran yang dapat kami bagikan tentang Masjid Mataram Kota Gede. Bagaimana? Menarik bukan? Terima kasih telah menemani kami. Saya Maulana Fauzia. Dan saya Salsabila Gina Naifah. Kami pamit undur diri. Terima kasih.